Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa lagi bersama saya provokator fisika Arif Al-Fatah. Nah, kita berjumpa lagi di pembahasan bedah buku Twin Master Outline Fisika. Pada video kali ini halaman yang akan kita bahas adalah nomor 3 sampai halaman 12. Pembahasannya adalah matematika untuk fisika. Jadi kalau pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu hakikat fisika, kemudian setelah itu fisika itu mempelajari alam semesta dan bahasa dari alam semesta adalah matematika. Jadi matematika untuk fisika. Sebelumnya kita akan ngaji dulu ya. Kita ngaji ada satu ayat Quran surat Az-Zukhruf 1 sampai 3. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim hamim wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maka dari sini bisa kita ambil analogi jika misalnya kita menggunakan kata-kata sesungguhnya kami menjadikan alam semesta sebagai ayat kauniyah, maka kita ganti dengan dalam bukan bahasa Arab, yaitu bahasanya apa kalau alam semesta? Bahasanya adalah matematika. Nah, sungguhnya kami menjadikan semesta ini dalam bahasanya itu yaitu matematika agar kamu memahaminya. Maka jangan alergi dengan yang namanya matematika. Kita mulai dari pembahasan matematika di sini. Yang saya maksud matematika untuk fisika di sini adalah matematika yang nanti akan dipakai di pembahasan selanjutnya dalam buku-buku ini. Jadi matematika yang dipakai saja, yang diaplikasi. Kita tidak membahas filosofi matematikanya bagaimana didapat dari mana, tidak. Kan tapi kita membahas tentang apa yang akan digunakan itu caranya bagaimana, seperti itu. Yang pertama yaitu tentang sudut dan hubungan sudut. Sudut kita tahu bahwa dua buah garis yang bertitik pangkal sama, ya, misalnya seperti ini contohnya, ya, dua garis titik pangkalnya sama di tengah sini. Nah, sinar garisnya ini namanya kaki sudut, sedangkan titik pangkalnya namanya titik sudut. Sedangkan wilayah sudutnya itu adalah ya antara kaki sudut ini. Nah, jadi yang betul ini wilayah sudutnya. Kalau dia siku-siku berarti 90. Kalau ini siku-siku ini para tukang membuatnya siku-siku seperti ini. Kemudian nanti satuan ukuran sudut itu dalam bentuk derajat atau radian. Satu putaran lingkaran itu ya, satu putaran lingkaran itu 360 derajat atau 2 pi radian. Ya. Jadi 360 derajat atau 2 pi radian. Radian itu sebenarnya apa toh sebenarnya namanya radian itu? Jadi radian itu adalah sudut ketika busurnya ini ya, panjang busur ini sama dengan jarinya. Jadi perbandingannya itu sama sehingga namanya satu itu namanya 1 radian. Kalau seringnya itu ditulis itu dalam soal-soal itu nanti biasanya terkait dengan sudut 1 putaran, setengah putaran. Jadi seperti ini dipahami nanti. Pi radian gitu. Pi itu sama dengan 180 derajat. Kalau dalam bentuk sudut, kalau dalam bentuk angka biasanya dimasukkan 22/7 atau mendekati 3,14. Jadi seperti itu untuk 1 derajat sama dengan 2 pi per 360 radian. Atau 0,017 radian. Tapi yang 0,02 ini jarang dipakai. Kemudian setelah itu hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut ini yang saya maksudkan adalah ketika sudutnya kan ini totalnya ya, kalau seperti ini kan sudutnya apa itu totalnya adalah 180. Kalau seluruh lingkaran kan 360. Jadi 360. Kemudian kalau separuh saja lurus gini berarti itu 180. Kita pecah menjadi 2 berarti alfa sama beta dijumlahkan. Kalau namanya siku-siku berarti 90 ya, 90. Ya, ketika alfa tambah beta sudutnya sama sudut ini maka hukumnya 90. Nah, hubungan sudut seperti ini maksudnya. Jadi di sini nanti ini sangat penting di dalam mengerjakan vektor-vektor fisika. Jadi nanti ini sangat penting sekali. Misalkan ini ya ini dilihat yang sama nanti biar gampang. Sudut alfa itu di sini itu sama dengan beta di sini. Ini sama. Sama juga dengan A yang ada di sini. Ini sama ini dalam satu garis. Jadi nanti seperti itu bisa dipahami maksud dari ini. Nanti Anda akan berjumpa dengan soal-soal seperti ini. Yang kedua adalah pembahasan tentang segitiga dan dalil Pitagoras. Segitiga kita ketahui bersama itu intinya adalah jumlah ketiga sudut adalah 180 derajat. Nah, jadi dalam pengerjaan soal nanti Anda harus memahami kalau segitiga itu 180 derajat. Ya, totalnya sudut antara sudut satu sini 2, 3.
Nanti bentuk segitiganya macam-macam, bisa segitiga sama kaki, sama sisi, segitiga sembara, dan segitiga siku-siku. Khusus untuk segitiga siku-siku, ini ada suatu dalil atau kaidah yang sangat terkenal, ya Anda saya yakin sudah tahu, yaitu namanya dalil Pitagoras, mengenai hubungan sisi-sisi, sisi miring, sisi seletak, kemudian sisi hadapan dari sudut tersebut. Di sini biasanya dituliskan itu simbolnya, misalkan kita ambil simbol A, B, C. C-nya adalah sisi miring. Maka sisi miring itu bisa dicari dengan akar A kuadrat, B kuadrat. Anda sudah tahu ini. Nah, ini biasanya angkanya sudah bagus-bagus semuanya dan biasanya tidak perlu pakai kalkulator, tapi terkait dengan hafalan. Nah, ini adalah triple Pitagoras yang sudah angkanya itu sudah bagus. Jadi misalkan kita ambil 3, A itu 3, B itu 4, C itu makan 5. Ya, ini Pitagoras ya. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. Dan nanti triple ini juga berlaku untuk kelipatannya. Maksudnya bagaimana kelipatannya? Contoh misalkan, kita pakai triple 345, ukuran 345 misalkan. Jika kita kelipatan 2 kalinya, berarti 3 berapa? 6, oke betul. 4 berarti 8 ya. Jika 6, 8, maka ini kan kali 2, berarti sini juga kali 2, otomatis hasilnya 10. Ya, misalkan kelipatannya 4. Jadi misalkan triplenya ini kita kalikan 4 ya, misalkan ya, kita ambil yang triple atas dulu, yang bawahnya nanti sama saja, berarti kan mengikuti aja. Kasih 4 kali berapa, bebas lah. Kita kali 4 misalkan, maka 3 kali 4 kan 12. 4 kali 4 16. Nah, berarti hasilnya berapa? 12, 16, berarti sini adalah 20, tepat sekali, yaitu dikali 4 juga. Kali 10 juga sama, dan triple yang lainnya itu juga berlaku sama kelipatannya. Ya, ini terkait dengan dalil Pitagoras. Sangat penting sekali nanti dalam pengerjaan fisika nanti. Kemudian yang sangat penting juga, yang Anda nanti juga harus hafal ya, kalau ini sudah hafalan dari sejak dulu waktu SD, yaitu luas bangun datar. Nanti yang sering dipakai, ini sering dipakai adalah lingkaran, persegi, trapesium, segitiga, panjang, persegi panjang. Kalau untuk volumenya bola, kubus, tabung, dan yang lain-lainnya. Ini bisa Anda hafalkan ya, hafalkan terkait ini. Nanti akan digunakan. Kemudian yang baru mungkin, ya mungkin ini baru mungkin, di SMP mungkin belum untuk seperti ini, yaitu namanya trigonometri. Ternyata tadi yang Pitagoras tadi itu A, B, C tadi, ini misalkan kita sebut dengan kita ngambil sudut di pojok sini, Mas. Ya, trigonometri itu berasal dari trigonos, artinya segitiga, metron artinya ukuran, terkait dengan segitiga ini. Trigonometri merupakan perbandingan ya, ini merupakan perbandingan antara sisi-sisi yang tadi. Ternyata ini ada nama-namanya, ada dikasih namanya. Jadi misalkan yang A ini depan itu adalah depan dari sudut, depannya sudut. Coba lihat, ada depannya sudut. Kalau sampingnya sudut yang kita tinjau. Nanti kalau sudutnya ada sebelah sini, maka sini menjadi samping, yang sini jadi depan. Kemudian ini yang miring, yang sisi yang paling panjang. Ini adalah miringnya. Nah, maka ada hubungan yang namanya sinus kosinus tangen. Ya, sinus kosinus tangen, disingkat sin cos tan. Cara menghafalnya adalah sin demi kosami tandesam. 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 Jadi cara menghafalnya seperti itu. Maksudnya gimana? Sin sudut ini berarti sin itu depannya sudut, depan bagi miring. Nah, nanti untuk mengetahui nilai berapa ini pakai Pitagoras ya, seperti itu. Kemudian ini kalau cos itu samping miring, cos sami samping miring, sampingnya ini miring. Tandesam itu adalah sin per cos, depan dibagi samping. Ya, itulah yang namanya sin demi kosami tandesam. Saya harap ini Anda harus hafal. Mengapa? Karena ini nanti akan diperlukan dan sangat sering muncul ya di dalam soal-soal fisika. Kemudian terkait dengan trigonometri tadi, sudutnya kan ini sudutnya itu kan ada sampai dari 0 muter sampai 360 kembali lagi kan. Nah, ini di dalam matematika ini dibagi menjadi 4 kuadran 1, kuadran 2 atau daerah ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Nah, jadi nanti caranya seperti itu. Nah, di sini kuadran 1 nanti sudah ada ya sin alfa, sin ini untuk sudut istimewa.
sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90. Ini 37 sama 53 saya masukkan sekalian karena sering dipakai untuk soal-soal. Ya, jadi misalkan ini contohnya cara membacanya ya. Sin alfa berarti sin 0, alfanya 0, maka ya nilainya 0. Cos alfa, alfanya 0, cos 0 berarti 1. Tan alfa berarti tan 0, sudut 0 derajat berarti 0. Nah, jadi cara bacanya begitu. Ya. Nanti di kuadran 1 ini semuanya positif. Sin cos tan semuanya positif. Kalau di kuadran 2, ya di kuadran 2 nanti ini seperti ini cara menghafalnya nanti dulu saya jelaskan. Di sini semuanya positif nilainya. Kalau di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Sin saja. Sin saja. Ya, yang lainnya negatif. Kuadran 3 itu hanya tan. Hanya tangan saja yang positif, yang lainnya negatif. Dengan kuadran 4 itu hanya cos. Biasanya cara menghafalnya di sini itu semua, ya, semua sindikat, artinya sin, yang positif sini semua sindikat, tan, tangannya, kos, kosong, ya, semua sindikat, tangannya kosong. Itu cara menghafalnya begitu, kalau bagi Anda mungkin belum hafal ya. Kemudian Anda yang perlu ingat itu adalah hanya nilainya aja, ya, nilainya saja. Dari 0 sampai 90, ini urut kecil sampai besar. Cos itu tinggal dibalik. Sini dibalik, ya kan, mulai ini 1, loh, tinggal dibalik set. Tangan tinggal ini bagi 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 ini, seperti itu. Nah, di sini nanti sama ya, di sini nanti sama. Kalau ini dibalik dari sini, sin itu mulai dari 0, dari sini sin dimulai dari 1 balik sini. Itu tuker-tukeran aja ini, tuker-tukeran gitu. Nah, sini juga tuker-tukeran juga. Cuma ya tadi yang positif sini semua sindikat, tangannya kosong. Ya, ini nanti akan terpakai terus, terutama yang sudut 180 ini, kuadran 1 dan kuadran 2. Dalam fisika nanti akan terpakai terus. Jika Anda dalam hal ini masih problem dan tidak fokus di sini, maka nanti Anda akan kesulitan untuk mengerjakan fisika. Oke, kita lanjut sekarang yang logaritma. Logaritma ini nanti bisa dipakai hanya beberapa ini ya, ini di materi bunyi biasanya. Nah, ini apa itu logaritma? Memang kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Kebalikan dari perpangkatan. Jadi misalkan kalau dituliskan A log B sama dengan C, itu maknanya A ini pangkat C itu hasilnya B. Jadi seperti itu. Ini bilangan pokok, A itu numerus, hasil logaritmanya. Nah, biasanya bilangan pokok yang A ini, yang pangkat A ini kalau nilainya 10 itu tidak ditulis. Ditulis log 8 saja. Contoh kita kayak contoh satu saja. Log A sama dengan 2. Nah, berarti A berapa? Ya, maka A berapa? Ya kan, hasilnya itu kok 2, berarti A berapa? Nah, aslinya kan 10 log A, tapi dalam penulisan tidak ditulis. Tidak ditulis. Jadi kalau tidak ditulis seperti ini artinya di sini sudah ada 10. Berarti 10 log A. Maka langsung kita analisis dengan kayak gini. Contoh ini coba. Berarti sama dengan 10 log A sama dengan A apa itu 10 pangkat 2. A itu adalah 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, itu namanya log seperti itu. Saya kira ini mudah ya. Sekarang mudah. Ya, kalau untuk fisika nanti yang dipakai adalah yang angka-angkanya yang mudah-mudah ya. Kalau di matematika beda lagi. Kemudian ada bentuk-bentuk penyederhanaan logaritma. Ya, kadang di setting seperti itu. Jadi log A kali B itu sama dengan log A plus B, log B. Log A min B sama dengan log A per B sama dengan log A min log B. Ini hati-hati. Contoh ya, satu contoh saja. Ya, log A itu 2. Log B itu 4. Maka log A kali B itu bukan 2 kali 4, 8, bukan. Ya, kita sesuaikan dengan kaidah ini. Log A dot B kali B sama dengan log A tambah log B. Log A tadi di soal temu 2. Log B di soal 4, ya berarti 6. Nah, itu log ya. Saya kira mudah. Oke, kita lanjut. Ya, ini sekarang yang terakhir. Sekarang turunan dan integral. Ini lumayan nanti akan dipakai di video tentang grad, tentang vektor itu dipakai. Dan ini sangat fundamental ya. Ini yang namanya kalkulus tingkat dasar. Ini yang membuat si Newton itu dia menjadi orang nomor 2
paling berpengaruh dalam bukunya Michael Hart, orang nomor 2 paling berpengaruh sepanjang sejarah ya. Nomor satunya siapa? Nomor satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini yang buat bukunya itu Michael Hart, sangat terkenal ya bukunya. Nomor 3 itu kalau salah Yesus, nomor Isa ya, nomor 4 itu Paulus atau siapa itu, atau Musa atau ya. Kemudian nomor 5-nya Paulus. Intinya dari 1 sampai 5 orang itu semuanya agamawan kecuali Newton. Yaitu Newton itu dari sisi sains. Sains nomor 2. Ya. Jadi agama dan sains itu selalu beriringan, bahkan dalam penulisan sejarah pun secara tidak sadar itu tidak disengaja dan tidak sadar itu ya. Itu seperti itu. Nah, maksudnya turunan atau ya turunan diferensial itu maksudnya bagaimana? Nanti apa itu lambangnya itu tulisannya begini, dy per dx. Y ya, persamaan y itu diturunkan terhadap jadi fungsi persamaan y terhadap itu diturunkan dengan lambang seperti ini. dy per dx atau nulisnya biasanya y tanda kutip. Jadi dalam penulisan turunan integral ini tulisannya dy per dx atau y aksen. Contoh ya, ini contoh misalkan. Langsung tidak usah ke yang bentuk persamaannya ini. Tapi contohnya misalnya seperti ini. Ada sebuah persamaan y x pangkat 4 gitu ya. Maka persamaan y ini diturunkan. Cara menurunkannya bagaimana? Coba Anda lihat. Ini 4. 4 itu didapat dari mana? Dari ini. 4-nya turunkan. Jadi pangkat 4 ini turunkan untuk dikalikan. Jegrek. Terus setelah itu pangkatnya dikurangi 1. Sehingga 4x pangkat 3. Ya, jadi seperti itu. Kalau konstanta bagaimana? Misalkan persamaannya y sama dengan 212. Ya, itu 0 karena tidak ada yang diturunkan, lah enggak ada x-nya. Ya, kemudian kalau yang lebih rumit lagi nah seperti ini sama caranya yaitu misalkan y 2x pangkat 4, 2 plus 3x pangkat 3 plus 7. Satu persatu, maka 2x pangkat 4. 4-nya turunkan ya, pangkatnya turunkan. Lihat kalikan sini. Ya, turunkan terus dikurangi 1. Ya, turunkan 1. Kemudian ini sama juga caranya seperti itu, nanti akan ketemu. Kalau misalkan diturunkan terhadap T, jadi seperti ini, R, ada persamaan fungsi R sama dengan 100 plus T. Diturunkan, maka 100 kan konstanta, nggak ada T-nya toh, nggak bisa diturunkan, berarti 0. Sedangkan T-nya, T itu di bagian atasnya, itu kan sebenarnya pangkat 1 sebenarnya. Ya kan? Pangkat 1. Turunkan 1. 1 dikurangi 1, 0. Jadi T pangkat jadi 1. T pangkat 0. Pangkat 0 adalah 1. Sehingga nilainya 1. Ya. Kebalikan dari turunan itu namanya integral. Nah, sebenarnya Anda nggak usah terlalu bingung ya dengan silakan Anda lihat di buku di buku Twin Master itu di buku Twin Master ini Anda silakan lihat nanti lebih seksama akan tapi saya hanya jelaskan secara singkat. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi caranya pangkatnya diturunkan, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sekarang dibalik. Kalau tadi kan diturunkan dikali. Kalau di sini diturunkan tapi untuk membagi. Kan kalau dikali berarti sini untuk membagi. Tetapi ditambah 1. Kalau sini kan dikurangi 1, berarti di sini tambah 1. Karena kebalikannya, turunan kebalikannya adalah integral. Nah, kebalikan integral. Jika ini contohnya, simbolnya seperti ini, x kuadrat dx. Ya, maka x 2 plus 1. Jadi integral misalnya ini satu persamaan x kuadrat dx. Ini simbolnya seperti ini ya. Simbol kayak rambut ini dx. Nah, maka duanya ini diturun di bawah. Ditaruh di bawah untuk bagi, ditambah 1. Dan pangkatnya tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini kalau diturunkan lagi, nanti hasilnya adalah ini. Ini turunkan ini kebalikannya. Ya, kira-kira seperti itu untuk turunan integral nanti akan dipakai terus. Inilah beberapa matematika yang dipakai di fisika ya, di tingkat SMA. Ini silakan Anda coba di dalam buku Twin Master outline fisika ini, silakan di halaman 11. Itu di situ ada uji ketajaman dari mulai nomor 7 sampai 18. Anda silakan melakukan percobaan untuk mengasah kemampuan Anda. Ya, kira-kira seperti itu pembahasan video pada kali ini. Jadi sekali lagi matematika adalah bahasa dari alam semesta. Jika Anda ingin menafsiri alam semesta yaitu berfisika, maka Anda jangan alergi dengan matematika.
Ya, dari saya kira-kira mungkin seperti itu. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dan semoga ilmu yang sedikit ini membantu kita atau memberikan manfaat kepada kita semuanya. Salam fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.